Dentuman tambur dan lincahnya gerakan penari naga barongsai kembali mewarnai berbagai sudut pusat-pusat hiburan menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Kebanyakan masyarakat mengaitkan penampilan barongsai dengan perayaan Tahun Baru tersebut. Namun lebih dari itu, atraksi yang lekat dengan tradisi itu kini juga telah berkembang sebagai cabang olahraga di tanah air. Apalagi dengan tuntutan fisik dan teknik yang diperlukan. Yayasan Barongsai Kong Ha Hong menjadi salah satu komunitas di ibu kota yang konsisten mengembangkan atraksi barongsai. Aktif melatih generasi muda dari berbagai latar belakang tanpa membedakan suku, agama, maupun ras menjadi salah satu upaya menjaga barongsai tetap relevan dan tak lekang diterpa zaman. Pelatih barongsai Yayasan Kong Ha Hong Andri Wijaya menjelaskan bahwa barongsai bukan lagi sekadar pertunjukan hiburan yang dapat dijumpai menjelang Tahun Baru Imlek ataupun di upacara-upacara peresmian tertentu. Sejak diakui sebagai cabang olahraga oleh KONI pada 2013 silam, penampilan atraksi barongsai juga menuntut latihan fisik dan penguasaan teknik yang apik, juga mental bertanding yang kuat. Karena barongsai ini kan bukan hanya pertunjukan Imlek, jadi di olahraga itu sudah diakui dalam KONI. Jadi kita dalam 1 tahun itu pertandingan, kalau pertandingan itu berarti kita udah harus siapin strateginya. Karena sekarang ini barongsai udah berkembangnya karena olahraga, itu dia punya tekniknya udah makin, tingkat kesulitannya makin susah, makin sulit. Tak hanya teknik dasar hingga teknik lanjut dalam beraksi di atas tonggak atau menabuh tambur, para atlet juga dilatih membangun chemistry satu sama lain. Kekompakan menjadi kunci dalam setiap gerakan yang memiliki tantangan kesulitan. Meski nilai olahraga dalam atraksi barongsai kini juga didorong, termasuk melalui partisipasi dalam ajang seperti Pekan Olahraga Nasional dan SEA Games, nilai budaya barongsai juga tetap dijaga. Pada kegiatan seperti peresmian atau festival, atraksi barongsai masih dijalankan dengan tata cara dan filosofi tradisi yang diwariskan turun-temurun. Ketua Yayasan Barongsai Kong Ha Hong, Ronald Syarif, mengatakan yayasan yang dibinanya juga berfungsi menjadi ruang pembinaan sosial, di mana seluruh proses latihan berjalan tanpa memungut biaya dari para talentanya. Dan keistimewaan kami tidak membedakan suku, agama, dan ras. Jadi siapapun kalau datang bilang saya mau ikut latihan, saya nggak tanya yuk agama apa, yuk suku apa, ya. Yuk boleh ikut latihan sama saya, kami tidak pungut bayaran. Kami melatih kamu main di tempat ini sampai kamu bisa main, nanti dapat uangnya buat bagi-bagi para pemain semua gitu. Itulah keistimewaan dari tim barongsai kami. Di tengah beragam pilihan hiburan, minat generasi muda terhadap barongsai dinilai masih cenderung terjaga. Setiap pertunjukan pun tak jarang menarik perhatian masyarakat yang memunculkan pendaftar baru yang ingin bergabung. Salah satu atlet barongsai Kong Ha Hong, Octavianus, menilai masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa barongsai telah menjadi cabang olahraga resmi dengan berbagai kejuaraan baik nasional maupun internasional. Kong Ha Hong sendiri telah berulang kali mengantongi predikat juara di berbagai panggung kompetisi. Mungkin kayaknya sampai sekarang kayaknya banyak masyarakat yang masih menganggap barongsai itu kayak masih budaya dari Tiongkok lah. Karena kan padahal sebenarnya ya barongsai ini udah jadi bagian dari olahraga. Dan masih banyak yang belum tahu juga kalau barongsai itu ya udah salah satu cabang olahraga di Indonesia. Harapannya pasti kita juga pasti maunya banyak regenerasi yang terus melestarikan budaya barongsai. Bagi para atlet, latihan intensif menjadi kunci menjaga stamina dan keselamatan. Cedera menjadi risiko yang seringkali tak terhindarkan. Namun disiplin latihan dan pemanasan rutin menjadi ikhtiar untuk meminimalkan setiap risiko.
Melalui inovasi yang terus diupayakan dalam setiap pertunjukan, barongsai terus beradaptasi agar tetap diminati dan menjadi sarana pelestarian budaya, serta pembinaan prestasi olahraga. Kini, barongsai tumbuh menjadi olahraga prestasi yang menyatukan budaya, disiplin, dan semangat kebersamaan generasi muda. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.